Berdasarkan data dari WHO, angka kematian ibu yang tertinggi saat ini masih disebabkan oleh perdarahan dan juga hipertensi. Preeklamsi berat merupakan kelainan pada kehamilan yang dialami oleh ibu hamil di atas usia kehamilan 20 minggu yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, protein dalam urin, dan juga terjadi pembengkakan dalam tubuh yang biasanya terjadi di bagian kaki, tangan, perut, dan juga bagian wajah. Ibu hamil dengan preeklamsi berat harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk mencegah terjadinya kejang pada kehamilan. Penyebab dari preeklamsi berat adalah ibu hamil dengan usia terlalu muda atau terlalu tua, ibu multipara atau ibu yang sudah melahirkan lebih dari 1 kali, dan ibu yang memiliki riwayat hipertensi atau pada kehamilan sebelumnya ibu sudah mengalami preeklamsi berat. Jadi, preeklamsi berat itu bahaya? Tentu saja dong. Oleh karena itu, perencanaan kehamilan selanjutnya harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan salah satunya adalah dengan penggunaan kontrasepsi. Kontrasepsi itu apa sih? Kan ada banyak. Untuk penderita preeklamsi berat, lebih disarankan menggunakan kontrasepsi non-hormonal, yaitu kontrasepsi yang tidak mengandung hormon, seperti MOW, pemasangan IUD, metode amenorelaktasi, dan juga metode kalender. Yang pertama adalah metode amenorelaktasi atau menyusui secara adekuat. Menyusui secara terus-menerus dapat meningkatkan hormon prolaktin usai persalinan yang menyebabkan penurunan hormon estrogen yang diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi sehingga produksi sel telur tidak dapat terjadi. Kontrasepsi ini tidak memerlukan alat dan juga mudah digunakan. Selain itu juga tidak akan mengganggu siklus haid. Metode kalender. Kontrasepsi ini digunakan dengan cara tidak berhubungan seksual pada saat masa subur wanita, biasanya pada hari ke-12 sampai hari ke-14 sejak haid pertama. Akan tetapi, dalam penggunaan mal dan juga metode kalender diperlukan perhatian khusus agar kontrasepsi dapat bekerja secara efektif. Selanjutnya, IUD atau spiral. IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim wanita yang bekerja menghambat sperma untuk masuk ke tuba falopi. IUD merupakan kontrasepsi jangka panjang dengan jarak waktu antara 3-5 tahun. Bahkan ada yang sampai 8 tahun. Kontrasepsi ini tidak akan mengganggu siklus haid dan tidak akan meningkatkan tekanan darah karena IUD tidak mengandung hormon. Untuk pelepasan IUD dapat dilakukan di vaskes terdekat. Selanjutnya adalah MOW atau steril. Perlu diingat, MOW bukan pengangkatan rahim, tapi dilakukan dengan cara mengikat dan memotong jalur sel telur, sehingga sel telur tidak akan mencapai rahim dan pertemuan antara sel telur dan sel sperma tidak akan terjadi. Keberhasilan kontrasepsi ini mencapai angka 99% dan tidak akan mengganggu siklus haid. Kontrasepsi IUD dan MOW dapat dilakukan di RSUD Karawang dan ditanggung oleh BPJS dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, jadi gitu ibu-ibu. Untuk kontrasepsi itu tidak harus selalu suntik dan juga pil, namun harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing sehingga kontrasepsi dapat bekerja secara efektif. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi kami di RSUD Kabupaten Karawang. Terima kasih. See you next time.